tuh jadi nadar jadinya. Jadi wajib. Karena nggak nyebutin kata nadar, nggak nyebutin kata sunnah dia. Namanya nadarnya hukmi. Begitu. Kudunya bagaimana yang benar? Yang benar ngomongnya begini. Mau ke kampung rambutan, mau ngapain? Beli kambing. Buat apaan? Buat sunnah korban. Tuh. Awas. Salah ngomong bisa-bisa jadi nadar. Efeknya apa? Kalau korban nadar, efeknya orang yang berkorban haram makan sedikit pun dari daging korbannya, nggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha lam yahtalim qattu taha mutlaqan abadan wa matata aba aslan fi mada zamani ya Rabb Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wa la yara zillahu fi syamsi du fatani ya Rabb Mustafa balligh maqasidana waghfir lana wasi'al karami katfahu qad allata qauman idza jalasu indal wiladati sif ya dabi mukhtatani ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha Hadil khasaisu fahfazha takun aminan min syarri narin wasuraqin wa min mihani ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi al-fatilah hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti wa ansari wa ashari thumma ila arwahil awliya wa syuhada'i wa salihin wa la'immatil mujtahidin wal ulama'il amilin wa masyayikhina fid din khususan ila Syekh Zainuddin Al-Malibari wa Syekh Abu Bakar Syatadimiyati wa usulihim wa furu'ihim wa dawil huquqi alaihim ajma'in thumma ila al-maghfur Abu ya Ki Haji Abdurrahman Nawi bin Haji Nawi wal maghfur lagi Haji Muhdatisub bin Nisub wal maghfur lagi Haji Nazir Alam bin Ki Haji Muhdatisub wal maghfur lagi Haji Ahmad bin Guru Ali wal maghfur lagi Haji Abdurrahman bin Ki Haji Ahmad bin Guru Ali wa usulihim wa furu'ihim wa dawil huquqi alaihim ajma'in thumma ila arwahi walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa muallimina wa muallimikum wa dawil huquqi alaina wa alaikum wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat adkhilillahumma 'alal jami' fi kuburihim ar-rawha war-rayhan wal fushata war-ridwan والبشارة والأمان بجوارك في رفيع الجنان إنك كريم منان وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fakana al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bih wa bi barakati ulumih wa bikum fid daraini amin. Qala radhiyallahu anhu. Muhimmatun ay hadhihi muhimmatun. Bermula ini merupakan beberapa hal yang penting. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hukum-hukum di dalam berkurban. Ahkamul udhiyah. Hukum-hukum di dalam berkurban, mengingat hari Kamis besok kita akan mengadakan sholat hari raya Idul Adha, dilanjutkan setelah itu dengan pemotongan hewan kurban. Maka dirasa amat penting kiranya kita membahas tentang korban agar menjadi akmal, menjadi sempurna pahala yang korban yang sudah kita laksanakan di hari esok, yakni di tanggal 10 Dzulhijjah 1444 Hijriah. Ini saya ambil sedikit dari kitab Fathul Mu'in, karya dari Syekh Zainuddin Al-Malibari, karena memang waktunya itu antara maghrib dan isya, jadi kemungkinan kagak semuanya dibaca di dalam kitab ini. Cuman mudah-mudahan apa yang menjadi kenyataan realita di masyarakat terbahas pada kesempatan kali ini. Yusannu muta'akkidan lihurrin qadirin tahdiyatun. Disunnahkan muta'akkidan, sunnah muakkadah, lihurrin qadirin, bagi orang yang merdeka, qadirin yang mampu. Apa yang disunnahkan? Tadhiyatun, yaitu berkurban. Sunnah muakkadah, hukum berkurban. Artinya sunnah muakkadah itu sunnah yang sangat amat dianjurkan, ditekankan oleh agama. Ya, kalau bisa jangan ditinggal. Kalau bisa jangan ditinggal. Tapi nanti ada beberapa persyaratan. Khitab sunnah ini ditujukan kepada siapa? Yang dikatakan sunnah ini ditujukan kepada siapa nanti ada. Itu tadi sudah saya baca, cuman ntar tinggal saya jelaskan. Yang pertama sini saya mau bahas sunnah muakkadah, Pak. Sunnah muakkadah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sunnah muakkadah alal ain. Yang kedua sunnah muakkadah alal kifayah. Yang pertama hukumnya sunnah muakkadah alal ain. Maksudnya alal ain itu apa? Sunnah, hukum sunnah yang dikhitab, yang ditujukan bagi orang yang tidak punya keluarga, hidupnya sendiri. Maka berkurban ini hukumnya sunnah muakkadah tapi alal ain. Individu masing-masing dia, karena nggak punya keluarga. Sama kayak fardu ain dah modelnya. Cuman bedanya kan kalau fardu mesti dilakuin. Kalau sunnah kan dilakuin pahala, nggak dikerjain nggak dapat dosa. Kayak orang sholat 5 waktu, johor. Setiap individu muslim wajib ngerjain. Nggak bisa diwakilin. Lagi malas banget ini gua bayang johor. Wakilin apa? Kagak bisa. Nggak bisa. Itu namanya fardu ain. Ada namanya sunnah muakkadah alal ain. Dia buat dia doang sendiri. Kenapa? Karena nggak ada anggota keluarga. Laisa lahu ahlu baitin. Dia nggak punya keluarga. Maka ini sunnah muakkadahnya bagi dia. Kalau dia ngerjain dapat pahala sunnah. Kalau dia kagak ngerjain maka tuntutan sunnah nggak gugur dari dia. Artinya makruh dia mengerjakan. Yang kedua sunnah muakkadah alal kifayah. Hukum sunnah muakkadah tapi alal kifayah, sifatnya kolektif. Artinya ini bagi orang yang punya ahlu bait, yang punya keluarga. Contoh,
Dalam satu keluarga tahun ini ada yang berkorban. Katakan suaminya berkorban. Babanya anak-anaknya tuh yang berkorban. Maka tuntutan kesunahan bagi istri, bagi anak itu gugur. Sebab udah satu orang yang ngerjain. Modelnya kayak sholat jenazah. Hukumnya kan fardu kifayah. Kalau fardu kifayah kan satu kampung udah ada yang melaksanain, gugur tuntutan kewajiban pada orang yang nggak ngerjain kan. Ada jenazah disolatin sama seorang diri laki-laki yang masih hidup umpama. Maka sekampung yang kagak sholat gugur kewajibannya. Namanya fardu kifayah. Ini ada namanya sunnah muakkadah alal kifayah. Jadi kesunahan ini bagi yang punya anggota keluarga, kalau salah satu anggota keluarga udah ada yang berkorban, awas, udah ada yang berkorban, maka anggota keluarga yang lain yang tidak berkorban gugur tuntutan pahalanya. Ingat, yang gugur itu tuntutan pahala maksudnya. La husulut tawab liman lam yaf'al. Bukan terhasilkan atau bukan mendapatkan pahala bagi orang yang nggak ngerjain, bukan. Ini jangan sampai jadi salah paham. Satu keluarga ada yang berkorban satu, kata dia yang kagak berkorban dapat pahala juga, enggak. Maksudnya sunnah muakkadah alal kifayah itu sukutut tolabi li ghairi bi fi'lil ghairi. Gugur tuntutan kesunahan bagi selain orang yang ngerjain. Ya, sebab perbuatan orang yang ngerjain tadi, suaminya contohnya. Tapi pahala mah nggak dapat. Suaminya berkorban, maka istri anaknya gugur tuh tuntutan kesunahannya. Pahala dapat nggak? Enggak. Yang dapat pahala cuman suami, yang dapat cuman yang berkorban. Bukan semua-muanya anggota keluarga yang nggak berkorban dapat juga. Cuman ada cumannya lagi nih. Nanti udah dipotong hewannya, dia ngata begini suaminya. Saya hadiahkan pahala kurban saya untuk saya, istri saya dan anak-anak saya. Maka yang tadi nggak berkorban jadi dapat pahala tuh gitu. Jadi dapat pahala. Jadi maksud daripada sunnah muakkadah alal kifayah itu apa? Gugur tuntutan sunnah, bukan dapat pahala bagi yang nggak ngerjain korban. Jelas ya sampai sini ya, paham ya? Bagi siapa ini khitab sunnahnya? Ditujukan kepada siapa? Lihurrin qadirin, satu, bagi orang yang merdeka. Zaman sekarang udah nggak ada budak ya, semua orang udah merdeka. Qadirin, yang kedua, hukum sunnah ini qadirin bagi yang mampu. Ingat, mampu di sini sama seperti mampu di dalam bab zakatul fitr, zakat fitrah. Artinya orang yang berkorban punya kelebihan nafkah dirinya dan keluarganya tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Kalau punya kelebihan di 4 hari itu, masih ada kelebihan, semuanya udah tertunaikan kebutuhannya. Ada kelebihan dikit, maka sunnah tersebut ditujukan kepada keluarga itu. Jadi qadir namanya, ya. Jangan maksain. Jangan maksain. Tetangga berkorban, kita yang hati panas. Kadang-kadang kan gitu ya. Tangga gua kerja begitu doang pakai korban lagi nih tahun. Gue kerja sampai sore, sampai malam pulang, kagak bisa gue korban. Kalau begitu gue minjem duit dah sama bang. Minjem duit saudara, akhirnya maksain tuh namanya tuh, maksain. Tadinya tanggal 12 bayar kontrakan jadi nggak kebayar. Padahal itu kebutuhan kan. Ibu kontrakan tuh yang punya nagih akhirnya. Lu gimana kontrakan belum bayar cuman korban kemarin gitu. Wah iya. Karena maksain, agama itu nggak maksain, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Tuhan nggak beban, kita yang kadang-kadang gengsi saudara. Gengsi kita terlalu gede sehingga maksain. Agama mah nggak maksain, enggak. Kalau emang kagak mampu ya nggak apa-apa, nggak berkorban. Kalau mampu ya berkorban, gitu aja, simpel agama. Paham ya?
Tapi mudah-mudahan tiap tahun kita Allah Ta'ala jadikan orang-orang yang mampu untuk menunaikan korban. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau di video yang beredar-beredar itu udah banyak tuh ya. Musim layangan beli layangan gitu ya. Musim batu bacan beli batu bacan gitu. Musim burung beli burung gitu. Sekarang musim korban kagak beli. Nungguin kupon lagi. Allahu Akbar. Ya. Dah. Dah. Apa yang disunah? Tadi dulu sebentar. Ini musonib cuman nyebutin 2 syarat, 2 doang nih. Yaitu merdeka dan mampu. Kalau di dalamnya dibaca tuh Hasyiah I'anatul Thalibin ada tambahannya 3. Yaitu yang pertama Islam. Mesti Islam. Tuntutan kesunahannya itu mesti orang Islam. Maka nggak ada kesunahan bagi orang kafir. Yang keempat at-taklifu. Taklif. Arti taklif itu balik dan berakal. Maka nggak ada tuntutan kesunahan bagi anak kecil yang belum balik. Nggak ada. Nggak ada tuntutan kesunahan bagi mereka tuh nggak ada. Anak kecil belum balik nggak ada. Meskipun dia banyak duit, contoh selebriti atau kan Idul Adha kan jaraknya kan 2 bulan doang sama Idul Fitri ya. Pas lagi Idul Fitri kemarin tuh bocah selebaran ke rumah-rumah orangnya sampai 2 minggu. Lah kan dapat banyak banget amplop tuh ya. Pas dihitung-hitung sama orang tuanya, lah banyak juga nih bocah duit lebaran sampai 15 juta. 2 bulan kemudian masuk Idul Adha, punya banyak duit. Itu duit siapa? Duit anak itu. Bukan duit orang tua. Ya makanya kalau udah kayak gitu babanya jangan pakai beli rokok, pakai duit itu. Pakai dulu dah buat beli rokok dah. Gitu mayan ini dapat 2 bungkus. Ya duit anak itu ya. Itu duit anak. Meskipun tuh anak yang belum balik tadi duitnya banyak, nggak dituntut sunnah dia berkorban enggak. Tapi boleh nggak orang tuanya korban buat dia? Yang anak kecil yang belum balik kan sering tuh. Ya, emang orang tuanya udah kelewat kaya, sampai anak yang kecil yang masih orok dikorbanin juga. Boleh apa kagak? Boleh. Tapi dengan syarat jangan dari harta dia. Harta tuh anak maksudnya. Dari mana? Ambil dari hartanya orang tua. Kalau itu mah boleh, jadi nggak apa-apa. Jelas ya? Besok kalau ada panitia korban kedatangan kambing ataupun sapi satu keluarga umpama ya, ditanya nih yang anak yang udah balik, yang belum balik, ini harta siapa? Harta nih bocah apa enggak begitu? Oh enggak ini harta saya, jadi udah begitu. Kalau babanya ngeluarin duit nggak apa-apa. Tapi kalau dari anak itu sendiri itu yang kagak sah. Nah, dia nggak dituntut di kesunahan korban soalnya. Dah, yang terakhir yang kelima warusdu apa rusdu? Bukan orang yang idiot. Artinya tuh orang tuh pandai untuk menggunakan harta. Orang yang gak pandai itu namanya dalam fikih namanya safih lawanannya. Bodoh, idiot. Atau kata mahjur aleh. Orang yang gak boleh untuk mendaya gunakan hartanya meskipun harta milik dia. Kayak orang begini saudara. Punya duit 100.000, dibeliin permen 100.000-100.000-nya tuh idiot namanya. Ngapain beli permen sampai 100.000? Kan gitu. Idiot, dia nggak bisa menggunakan hartanya itu namanya. Ya itu yang kelima. Jadi ada 5 syarat tuntutan sunnah. Yang pertama hur merdeka, kemudian qadir mampu, kemudian Islam, kemudian taklif, dan yang terakhir adalah ar-rusdu pandai menggunakan harta. Apa yang disunahkan? Tadhiyatun yaitu berkorban. Dengan apa? Bidabhi jad'i dha'nin lahu sanatun aw saqata sinnuhu walau qabla tamamiha. Korbannya dengan menyembelih domba yang berumur setahun. Syaratnya domba umurnya setahun. Musonib tambahin tapi apa? Ausaqata sinnuhu walau qabla tamamiha, atau domba yang giginya udah kupak, tahu kupak kagak? Copot. Yang udah copot, udah tanggal walau qabla tamamiha sekalipun belum berusia genap setahun. Jadi gini, kalau domba itu syarat sah jadi korban 2. Yang pertama sempurna umur setahun. Yang kedua, giginya tanggal walaupun belum setahun. Tapi syaratnya di atas 6 bulan. Di atas 6 bulan kurang dari setahun giginya udah tanggal, boleh dijadiin korban kagak apa-apa.
Besok nih kalau ada yang bawain domba, lah ini domba kecil amat ya. Umpama kecil amat. Tanya sama yang korban. Ini beli, nanya nggak sama yang jual, Pok? Iya nanya, umur berapa ini? Umur 8 bulan. Oh, coba dilihat giginya. Udah ada yang tanggal apa belum? Kalau udah ada yang tanggal sah dijadiin korban. Tapi kalau belum ada yang tanggal, balikin. Ganti sama yang sah dijadikan korban. Jadi panitia juga jangan sembarangan terima. Hati-hati ya. Ini soalnya korban orang. Orang sih kagak tahu karena memang keterbatasan dia. Ya kita yang udah berani untuk menunjuk diri sebagai panitia, kita harus bertanggung jawab tuh sama korban orang, gitu ya. Jadi 2 kalau domba syaratnya. 1, sempurna usia setahun. Yang kedua, sudah tanggal giginya meski belum berumur setahun, tapi syaratnya kupak di atas 6 bulan. Terus yang kedua, autani ma'zin atau kambing, au bakorin atau sapi, termasuk sapi sejenis dengan sapi kerbau, kebo boleh. Lahuma sanatani, syaratnya sapi sama kambing kalau usianya udah genap 2 tahun. 2 tahun masuk tahun ketiga dah. Nah itu baru boleh dijadiin hewan kurban. Kambing usia setahun boleh nggak? Nggak boleh. Au ibilin atau onta. Lahu khamsu sinina, yang memiliki umur 5 tahun. Jadi ada berapa hewan tuh yang boleh dijadiin kurban? 4. 1 domba, 2 kambing, 3 sapi atau kerbau, yang keempat onta. Domba syaratnya umur setahun atau tanggal giginya di atas 6 bulan. Kambing syaratnya 2 tahun. Sapi kebo syaratnya 2 tahun. Onta syaratnya 5 tahun. Jelas? Kalau onta kita nggak omongin dah. Emang siapa di sini mau korban onta? Saya tanya. Hah? Mau beli di Ragunan situ? Ya. Mau paling sapi kebo paling top udah gitu ya. Onta mah sonono di Arab gitu. Dah. Itu 4 hewan yang sah dijadikan kurban gitu. Boleh nggak Ustadz kurban pakai ayam? Ada-ada aja loh kurban pakai ayam. Pakai kuda boleh nggak kurban? Loh, kuda lebih mahal ya? Ya kuda lebih mahal. Boleh nggak kurban pakai kuda? Kalau ngelihat ini kitab saudara nggak boleh. Cuman 4 doang tadi itu yang disebutin tuh. Kalau di kitab 4 benar. 4 doang yang disebutin. Lanjut lagi nih ya. Biniyati udhiyatin, dengan niat berkurban, inda dzabhin ketika menyembelih, au ta'yinin atau saat menentukan hewan kurbannya. Di sini menunjukkan bahwa niat berkurban itu yang pertama bagi orang yang berkurban nih. Awas nih yang besok korban nih. Niat wajib, niat, syaratnya niat. Nggak niat nggak jadi. Jadinya sedekah sunnah biasa, nggak jadi pahala korban. Sayang-sayang, setahun sekali, belum tentu tahun depan kita masih nemuin Dzulhijjah. Ya, sayang-sayang. Gimana niatnya? Niatnya begini. Nawaitu ada sunnatil udhiyah lillahi ta'ala gitu. Ustadz pelan-pelan dong, kagak ngerti, kagak apal bahasa Arab. Yaudah jangan pakai bahasa Arab kalau emang kagak apal mah. Pakai bahasa Indonesia nih yang paling gampangnya nih. Niatnya bagaimana? Aku niat menunaikan sunnah kurban karena Allah tuh begitu. Yang pada jadi panitia di masjid musola tuh. Apalin, aku niat menunaikan sunnah kurban karena Allah Ta'ala gitu. Kapan ini niatnya orang yang berkorban? 1, inda dzabhin, saat nyembelih hewan kurbannya. Pas lagi motong dia niat tuh. Ini bagi yang bisa motong. Dia korban dia bisa motong. Motong tuh lagi motong niat. Ustadz kan gak semua orang bisa motong. Terus niatnya kapan kalau orang gak bisa motong? Yang kedua, auta'yinin, atau saat menentukan hewan kurbannya. Maksudnya lagi beli. Tuh lagi beli
niat. Ngomong sama penjual, bang nih kambing berapa bang? 3,5 juta itu. Oh yang ini bang berapa bang? 4,5 juta. Ya udah yang ini deh bang jadi bang. Saat kita beli tuh bayar, niat dalam hati. Aku niat menunaikan sunnah kurban karena Allah Ta'ala. Tuh jadi. Ada orang yang lagi nyembelih nggak bisa, lagi beli kagak niat juga. Kapan jadi niatnya itu dia? Nah yang ketiga, dengerin. Niatnya saat menyerahkan kepada panitia. Lagi nyerahin ke panitia tuh kambing dibawa ke musola, ke masjid, niat di situ. Maka dari itu panitia kurban yang ada di masjid musola, yang bagian nerima korban dia mesti ngerti nih. Artinya ditegesin lagi, orang yang korban tuh ditanya, Bapak udah niat apa belum Pak? Tadi lagi beli kambingnya. Saya kagak tahu ya. Emang pakai niat ya? Pakai Pak. Innamal a'malu binniyat. Udah terus gimana? Yaudah, Bapak niat aja sekarang sama saya. Saya wakil. Baru tuh jabat tangan, ijab kabul. Ayo Pak ikutin dalam hati, niat dalam hati. Gimana? Aku niat menunaikan sunnah kurban karena Allah Ta'ala. Jadi udah jadi. Nah entar besok yang jagal tuh, yang motong gak perlu niat lagi. Mengapa? Kan udah niat dari mudhohi, orang yang berkorban tadi. Ini yang jagal orang lain, yang jagal juga kagak niat lagi. Kedua lagi beli kagak niat. Ketiga, nyerahin ke panitia lewat anaknya. Emang apa? Emang malas banget nyentuh masjid musola? Ada kan begitu? Ada. Ya ada. Gua ke masjid musola gua. Lu bawa sono nih kambing. Tuh anaknya disuruh jadinya. Ya. Kalau nggak niat, nggak sah menjadi hewan kurban, tapi sah menjadi sedekah sunnah biasa. Gitu. Sayang kan? Ya, jelaskan nih sampai sini Bapak. Dah. Wahia afdalu minas shadaqati, dan udhiyah berkurban lebih utama daripada sedekah sunnah biasa. Tuh, sayang tadi makanya kalau jadi sedekah sunnah, bagusan lebih utama yaitu berkurban. Wa waktuha, waktu kapan nih? Waktu ngerjain penyembelihan hewan kurban. Kapan? Minir tifa isyam sinahrin. Dimulai dari terbit matahari hari raya Idul Adha. Besok tuh ila akhiri ayyami tasyriki, sampai akhir hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Matahari maghribnya habis, berarti waktu penyembelihan kurban tuh. Mulai dari terbit matahari tanggal 10, akhir tenggelam matahari tanggal 13. Jadi selama 4 hari orang boleh nyembelih di situ. Nggak mesti habisin sehari, enggak apa-apa. Lah kalau satu masjid sapinya 200, kambingnya 1000, mau ngabisin sehari, wah panitia pulang-pulang tipes. Tipes udah sehari apa segitu, mau nggak maksain banget. Emang kagak ada hari besok apa? Ya, ini dikit-dikit gitu, tanggal 10, 50 sapi gitu, itu udah banyak banget. Ya, tanggal 11-nya 50 lagi gitu, tanggal 12-nya 50 lagi, tanggal 13 50 lagi gitu. Bagi-bagi tuh. Boleh kayak gitu? Boleh, emang waktunya masih begitu. Ini jangan bisa ya kalau dikit mah ora apa-apa, kali 1 hari doang mah cukup ya. Emang kambing cuma 3, sapi 1 doang. Pakai ya udah begituan mah sekali kerja aja udah, jangan pakai dipisah-pisah, ngotor-ngotorin baju panitia aja kalau dia beda hari. Paham enggak kira-kira? Kondisional kalau itu mah ya. Yang penting waktunya tahu tuh. Terbit matahari tanggal 10, Idul Adha tuh kan tanggal 10. Akhirnya tenggelam matahari tanggal 13. Masuk waktu maghrib, habis sudah penyembelihan. Kalau di luar waktu itu tanggal 13 Zulhijjah malam tapi matahari tenggelam, baru mau motong dia, nggak jadi hewan kurban, jadinya sedekah sunnah begitu. Jelas ya?
Wa yujzi'u subu'u baqarin, dan memadai atau mencukupi 1/7 dari sapi, au ibilin atau unta, an wahidin untuk satu orang. Maksudnya satu sapi cukup untuk 7 orang. Satu onta cukup untuk 7 orang. Kurang boleh, lebih nggak boleh. Kurang boleh, lebih nggak boleh. Kadang-kadang kan nih nyari orang kan susah banget nih korban sapi. Mana udah 6 orang lagi nama full, tinggal 1 lagi nyari nih. Sampai guro-gurohin di grup RT, grup RW. Ayo apa ini 1 lagi tanggung, ayo apa ini 1 lagi tanggung. Bagaimana itu? Baru ada 6, sampai hari H masih ada 6. Belum nambah lagi. Bagaimana itu? Ya kalau dari 6 itu patungan cukup buat beli 1 sapi, beli. Udah. Nggak apa-apa Ustadz, kan harus 7. Nggak harus 7, kurang boleh. Lebih yang nggak boleh. Ya, itu yang satunya tuh kan dari 6. Yang satunya tuh buat siapa? Satunya jadi sedekah sunnah dari yang 6 tadi. Gitu. Jelas nggak? Dibagi lagi. Maka orang boleh tuh. 1 orang untuk 1 sapi, boleh, nggak apa-apa. Yang korban 1 orang. Korbannya sapi, orang udah kelewat kaya kali ini ya, 1 orang 1 sapi ya. Nah, satunya tuh yang dari 7 kan, 1 sapi kan 7 orang. Satunya buat korban yang mudhahi, yang berkorban, sisa yang 6 jadi sedekah sunnah dia. Jadi sedekah sunnah. Jelas nggak kira-kira sampai sini? Paham ya? Kalau kambing cukupnya buat 1 orang. Kambing domba buat 1 orang. Ya. Nggak bisa dia lebih dari 1. Ada orang ngomong begini, Ustaz, kan ada yang bilang, Nabi kan pernah begitu. Anak korban buat anak. Wa min ali Muhammad, untuk juga keluarga Muhammad. Wa min ummati Muhammad, juga untuk umatnya Muhammad. Itu kan hadis. Nabi nyampein begitu ya. Itu Nabi korban buat 1 kambing lah, itu buat banyak orang gitu. Awas. Maksud di situ Nabi korban atas nama beliau sendiri, cuman pahalanya dibagi kepada keluarga dan umatnya. Tuh, kalau itu boleh. Kan di awal ana udah bilang tadi. 1 kambing suami doang yang korban. Ya udah kan atas nama dia. Nah, kalau udah disembelih, boleh nggak ngadiain pahala buat keluarganya? Boleh, kagak apa-apa. Ya sama begitu juga. Ya. Orang yang belum pernah berkorban, saudara, jangan berkecil hati. Jangan. Mengapa? Waqad doha anka al-basyirun nadir. Sungguh kau dulu telah dikorbankan oleh al-basyirun nadir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belum lahir, udah diingat sama Nabi tuh. Ya. Kita belum lahir, saudara. Nabi udah nginget sama kita. Dibagi tuh pahala buat kita sebagai umatnya, saudara. Kurang baik apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karang timbang bikin maulid doang orang pakai ngomong bid'ah. Allahu Akbar. Gak ada maulid-maulidan. Emang apa Ustaz kagak ada maulid? Bid'ah. Gak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Emang tuh maulid isinya ngapain sih? Dangdutan. Hah? Emang maulid isinya ngapain? Kan ada baca Quran, baca sirah Nabi, perjalanan Nabi, ada sholawat, ya kan? Emang itu dilarang agama? Enggak dilarang agama. Sebagai bukti cinta kita kepada Nabi namanya, saudara. Udah dikorban pakai ngomong bid'ah lagi. La ilaha illallah. Paham gak gitu? Jelas ya? Mana tadi itu? Wala yujzi'u ajfa'u, tidak memadai, nggak sah maksudnya. Nggak sah jadi hewan kurban, tapi jadi sedekah sunnah sah. Apa? Ajfa'u, hewan yang sangat kurus. Ya, kambingnya kurus banget, kagak ada daging, tulang semua isinya. Dari luar udah kelihatan tulang semuanya. Lah nih kambing rempeng amat. Wa maqtu'atu ba'di danabin, dan hewan yang terputus sebagian telinganya somplak. Gak sah juga dijadiin hewan kurban. Kalau somplak setengah aja gak sah, danabin maksudnya ekor, maaf.
danabin tuh ekor. Ekornya setengah somplak kagak sah. Au udunin ubina, atau putus sebagian kupingnya yang terpotong. Putus dikit aja tuh nggak sah, apalagi kalau putus semua-muanya. Saat kalau ada kambing yang terhahir emang kagak punya kuping bagaimana tuh? Kan ada ya, domba Garut tuh kan ada ya, yang buat aduan ya, kan nggak punya kuping deh tuh. Emang lahir nggak ada kupingnya. Bagaimana itu jadi hewan kurban? Boleh apa kagak? Kagak boleh. Ya, hewan yang lahir dalam keadaan kuping nggak punya, nggak sah dijadikan. Kenapa? Karena kupingnya udwun lazim, anggota tubuh yang mesti ada pada hewan. Maka kalau dilahirkan dia cacat nggak punya kuping, maka nggak sah dijadikan hewan kurban. Sedekah sunnah ya boleh, nggak apa-apa. Kalau hewan kurban nggak bisa. Wa in qalla tuh sekalipun dikit terputusnya, potongnya. Wadatu arojin, dan tidak sah juga hewan yang pincang. Pincang kakinya tuh nggak sah. Meskipun pincangnya ini saat mau disembelih. Makanya panitia besok saat menyembelih sapi wabil khusus, kalau kami mah gampang dah. Ya dipegangin 2 orang juga jadi. Sapi ini kan kadang-kadang ngerobohinnya susah gitu ya. Ini hati-hati. Jangan sampai tuh sapi stres ngamuk sehingga jatuhinnya kasar, kakinya jadi pincang. Tuh kalau kaki udah pincang jadi nggak sah tuh kurbannya. Terus ya gimana kalau kagak sah jadi kurban? Ya panitia yang nanggung. Waduh, udah kagak korban nanggung lagi. Allah. Ya udah kagak bisa korban pakai nanggung. Ya itu makanya pelan-pelan. Kudu kasih sayang sama hewan. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Kalau emang lagi stres tungguin dulu gitu. Jangan dipaksa. Khawatir ntar dia stres, akhirnya ada yang sakit di tubuhnya, pincang umpama. Begitu. Menghindari kekhawatiran tersebut, mendingan sabar aja dulu. Ya sabar. Ya, jelas ya? Wa iwarin, atau hewan yang picak matanya picak, buta umpama. Ya kan buta kita nggak tahu, Ustaz nggak bisa nanya sama hewannya. Lu buta ya? Kagak bisa. Kita tahu tuh hewan buta apa kagak gimana? Nah, ada alamatnya saudara. Alamatnya apa? Ada putih-putih di matanya dia yang menutupi bagian hitamnya, maka itu hewan picak berarti. Kalau kita lebih korban itu kita lihat-lihat lagi. Ya, yang begini-ginian tuh mesti teliti bagi yang mudhahi, orang yang berkorban. Wa maradin bayinin, dan sakit yang nyata, ya, sakit yang benar-benar nyata. PMK tuh ya, penyakit mulut kuku nyata ini dah. Nah, nggak boleh juga. Wala yadurru syakku udunin, tidak mengapa kalau kupingnya cuman sobek ngampleh doang, nggak apa-apa. Masih nyambung sama dia, anggota tubuhnya dia. Kalau tadi yang nggak boleh keputus. Kalau masih ngampleh, ngerti ngampleh nggak kira-kira? Ngerti ya? Masih nempel sama ininya, itu mah nggak apa-apa. Buru-buru dipotong, ya. Jangan entar-entaran. Apalagi dipakein lem, lah kayak duit sobek, pakein lem gitu kambing. Au kharquha, atau nggak mengapa juga hewan itu kalau kupingnya kebakar, nggak apa-apa juga. Kuping kebakar masih ngampleh nggak apa-apa juga. Emang ngapa jadi urusan itu kambing kupingnya kebakar? Ya kali ini tabunan dia. Bisa jadi kan. Ya pokoknya begitu mah jadi aja dah. Paham ya? Jadi. Gitu kambing ada aja pakai main di tabunan. Wal mu'tamadu, qaul yang mu'tamad, yang kuat. Ada mu'ijza'i tadhiyati bil hamili. Tidak sah korban dengan hewan yang lagi hamil. Awas. Tanya tuh yang menjual. Ini jantan atau betina bang? Betina ini. Oh, lagi hamil bang? Lagi hamil kayaknya dah. Oh jangan berarti. Karena nggak boleh berkurban dengan hewan yang lagi hamil. Dalam qaul yang mu'tamad di sini disebutinnya. Nih dengerin nih. Khilafan lima sahahahu Ibnur Rif'ati, berbeda dengan pendapat yang disahihkan oleh Ibnur Rif'ah. Maksudnya menurut Imam Ibnur Rif'ah boleh hewan kurban walaupun lagi hamil. Tapi ini mah doib tuh. Jadi tahu lagi tuh kol doib tuh. Tadi udah tahu 1, sekarang 2 udah tahu. Jadi kalau besok ada yang korban pakai yang, waduh udah habis aja, udah bela aja ini kita. Udah bela, mana tanggung banget lagi. Apa tadi tuh?
Tadi sampai mana sih? Kalau ada orang korban bawain yang hamil, suruh balikin. Kita pakai pendapat yang kuat, mutamat. Mohon maaf po, nggak boleh po. Kalau pakai yang hamil po, balikin. Lagu gimana balikinnya? Lemong po beli di mana? Jepara. La ilaha illallah, jauh amat. Sampai Jepara nyari kambing. Lah susah ini mah balikinnya. Sekalipun bisa dibalikin, nyampe sini seminggu. Lah udah keluar 4.13 Zulhijjah namanya. Nah, terus bagaimana? Nah, kita pakai pendapat yang kedua nih. Yang Imam Ibnu Rif'ah, yang doib. Boleh ya? Boleh gitu. Udah po, biarin dah sini. Ini nggak apa-apa nih korban saya. Udah nggak apa-apa. Cuman po diem-diem aja udah, jangan kasih tahu orang gitu. Kan doib soalnya. Nggak boleh ngasih tahu, nggak boleh ngasih tahu. Nah, dikit lagi ya. Nanggung banget ini yang biasanya kenyataan dilakukan orang. Justru yang ini nih, justru saudara. Kurban itu kan asalnya sunnah. Cuman bisa menjadi wajib. Sebab dinadarkan. Nazar itu ada dua. Ada nazar hukmi, ada nazar hakiki, ada nazar hukmi. Nazar hakiki itu yang disebutkan kata nadarnya. Contoh, saya nadar kalau masuk pegawai negeri, saya mau korban sapi. Lolos tuh dia pegawai negeri tuh. Mesti dilakuin tuh nadarnya korban. Yaitu berupa sapi. Itu namanya nadarnya hakiki. Karena dia tadi nyebutin kata nadar. Yang kedua nadar hukmi. Apa nadar hukmi? Nadar hukmi itu dia nggak nyebutin kata nadar, nggak nyebutin sunnah juga. Nadar nggak disebutin, sunnah korban juga nggak disebutin. Kayak gimana contohnya? Kita pagi rapi-rapi. Ya, mau berangkat. Naik motor, temen kita lewat. Mau mana lu rapi-rapi? Tumben amat pagi-pagi. Mau ke kampung rambutan. Ngapain? Mau nyari kambing. Buat apaan? Buat korban. Buat gua. Tuh jadi nadar jadinya. Jadi wajib. Karena nggak nyebutin kata nadar, nggak nyebutin kata sunnah dia. Namanya nadarnya hukmi. Begitu. Kudunya bagaimana yang benar? Yang benar ngomongnya begini. Mau ke kampung rambutan. Mau ngapain? Beli kambing. Buat apaan? Buat sunnah korban. Tuh. Awas. Salah ngomong bisa-bisa jadi nadar. Efeknya apa? Kalau korban nadar, efeknya orang yang berkorban haram makan sedikit pun dari daging korbannya. Nggak boleh. Ya. Mau korban gua. Pas disembelih minta paha. Haram. Mengapa? Ente waktu kemarin kagak nyebut sunnah korban. Jadi nadarnya nadar hukmi. Begitu. Jadi nyebutnya bagaimana kudunya? Ana mau beli kambing buat sunnah korban. Tuh. Kalau itu jadi sunnah jadinya. Nah kalau korban sunnah mah boleh orang yang berkorban makan dari dagingnya. Walaupun sedikit untuk tabarruk namanya. Tapi yang paling bagus ati makannya. Bagi bagus ati, karena Nabi itu kalau korban makannya ati, saudara. Ati Nabi makannya. Ya, jangan pakai minta paha dah. Ati aja udah begitu. Udah minta paha, pahanya 2 lagi. Allahu Akbar, udah banyak amat jadi. Habis lama-lama ya. Udah aja lu sendiri sono motong dah. Gitu. Paham gak kira-kira saudara? Itu jadi korban, gitu. Jadi nadar, jadi korban wajib jadinya. Gitu. Mau mana kerompoa? Ngapain beli kambing? Buat apa beli kambing? Ya. Biar anak ngomong ya kagak bisa, anak udah ngaji kemarin di Baitur Rahman, biar jadi wajib kan kurban anak mau sunnah korban tuh kayak undang ngaji mah ya, jadi ngomongnya hati-hati jadinya. Yang terakhir sebelum saya tutup, kurban untuk orang yang masih hidup. Boleh buat orang meninggal? Boleh, ada syaratnya. Kalau mayit dulu masih hidup pernah wasiat. Tong, kalau lu ntar punya duit, baba nggak ada umur, tolong korbaninnya buat baba, tuh wasiat namanya. Meninggal orang tua kita ada duit, korbanin atas nama beliau. Jadi, tapi kalau dulu mayit belum pernah wasiat, kita mau korbanin orang tua kita almarhum atas nama beliau, nggak sah korbannya. Jadi sedekah sunnah biasa. Makanya panitia korban besok kalau ada yang datang bawa kambing, ini buat siapa Pok? Buat almarhum bapak saya. Tanyain gimana? Dulu wasiat apa kagak almarhum?
Enggak. Oh nggak bisa kalau nggak wasiat. Tapi saya mau buat bapak saya kasih solusinya. Solusinya gimana? Korban atas nama pribadi dia, saat dia sembelih baru dia begini hatinya, ya Allah saya kirimkan pahala korban saya untuk almarhum orang tua saya. Sama aja nggak begitu? Sama nggak? Tuh caranya begitu. Ini kan banyak terjadi di masyarakat. Korban bawa atas nama almarhum. Almarhum dulu nggak pernah wasiat, nggak pernah ngasih tahu. Tiba-tiba datang bawa, ini nggak jadi sah korbannya, terus jadi pahala sunnah biasa. Solusinya atas nama dia pribadi, kemudian saat hewan sembelihnya dipotong, maka dihadiahkan pahalanya untuk almarhum ayahnya, almarhum ibunya, kakeknya, neneknya, buyutnya, boleh itu semua. Paham nggak kira-kira begini saudara? Jelas ya? Dah, alhamdulillah. Karena memang sudah terlalu lama dari waktu Isya, kita sudahi saja berhubung habis juga ada acara. Ya. Ustaz boleh sedikit Ustaz sebelum ini. Gimana mencikapi kita panitia kurban yang si Mudohi ini, dia kurban, dia minta jatah, minta dagingnya juga, minta bagiannya juga. Maksudnya ada nggak sih tuntutannya seberapa banyak dia boleh menikmati hewan kurbannya gitu? Di sini sebenarnya ada, cuman kan karena tadi waktu ya. Nih saya bacain. Wa yajibu tasadduqu walau ala faqirin wahidin bi syai'in ni'an walau yasiran minal mutatawwi'i biha. Wajib bersedekah dengan daging tersebut ni'an dalam keadaan mentah. Walau yasiran sekalipun dikit minal mutatawwi'i biha daripada korban yang sunnah dilakukan oleh dia. Jadi disedekahin seluruhnya, dikit dia ngambil tuh. Dikit dia ngambil buat apa? Buat dia makan. Makan buat apa? Buat ngambil keberkahan daripada hewan kurbannya. Namanya dikit di sini sesuap dua suap. Sesuap dua suap. Ya kalau kira-kira minta paha sesuap dua suap apa kagak? Kagak. Bagusnya mah begitu. Kenapa? Ini udah menjadi udah korban kita, jangan sampai kita juga yang ambil keuntungan. Ingat kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Gak nyampe sama Allah Ta'ala dagingnya, darahnya gak nyampe tuh hewan kurban. Yang nyampe kepada Allah takwanya dia. Jangan begini, gue kan sayang-sayang ngeluarin duit 5 juta, masa gue semuanya gue korbanin. Ya, gue pahada minimal. Jangan ada kata gitu. Udah ikhlas karena Allah Ta'ala, sedekah kepada orang fakir miskin, tapi kita dikit aja makan sesuap dua suap dari daging tersebut. Dan bagiannya mentah ada bagiannya. Jangan udah dipotong sapi dipisahin buat sop. Panitia, udah beli nasi padang aja buat panitia. Paham gak kira-kira? Nian. Wajibnya tuh dalam keadaan mentah, jangan dalam keadaan matang gitu. Cuman nih buat orang miskin, Pak. Buat orang kaya sih nggak apa-apa. Karena orang 30 kantong. Tapi dia mau bagi-bagi lagi kan? Ya kalau dia bagi-bagi lagi nggak apa-apa. Kalau 30 kantong buat dia sendiri mah besok-besok suruh nyembelih sendiri aja dia. Banyak amat begitu ya. Tapi ini yang tadi mentah bagi orang yang miskin. Kenapa? Karena orang miskin dibagi daging kurban itu boleh dijual dia dagingnya. Boleh. Lah sekarang gimana mau jual dibagiinnya dalam keadaan matang? Masa dia mau jual sop? Ya enggak? Kalau orang miskin bagiinnya mentah. Orang kaya boleh. Kenapa? Karena orang kaya dibagi daging korban hanya boleh 2. Dimakan atau dikasih orang lagi. Ya, boleh cuma 2 nih. Kita nih boleh cuma 2 doang. Ya, biasanya dikasih lagi kalau kulkas sudah penuh. Kalau kulkas masih kosong, kagak bakal mau bagi lagi. Kamu nggak kira-kira begitu? Gitu ya. Jelas ya Bang ya? Jelas ya? Sebetulnya banyak ini permasalahan kurban ini. Seru ini sebetulnya. Tapi memang keterbatasan waktu. Ada acara juga di sini gitu ya. Kalau mau bahas di minggu depan udah habis. Itulah ya kan? Udah nggak ada lagi. Tapi yang mudah-mudahan kalau memang ada pertanyaan nanti bisa di luar. Setelah ini kita bincang-bincang di samping gitu ya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.